Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin aku Cindul dari UKM FT Blue Murder, Universitas Trunojoyo Madura. Nah, ketemu lagi bareng aku kali ini pada podcast yang bersama dengan bintang tamu kita nantinya yang dilaksanakan tanggal 2 Juli di event kreatifnya Blue Murder dengan bintang tamu kita yang Singer dan juga Megan. Dulu nih satu-satu dari personil The Singer maupun dari Meganthropus. Halo, Mas. Ya, kita panggil Mas Mbak aja biar lebih akrab kayaknya ini ya. Mungkin bisa kenalan yang pertama dari Meganthropus dulu nih, monggo Mas ya. Halo, saya Meganthropus. Nama saya Doni. Kebetulan saya dari posisi lead kita di sini. Baik, terima kasih. Ini dari Meganthropus. Lanjut perkenalan dari personilnya The Singer nih. Ada 3 bergabung dengan kami di sini. Mungkin dari yang paling cantik di antara kita semua ini, monggo Ibu. Biasanya saya paling ganteng. Paling ganteng. Tapi hari ini harus cantik. Paling cantik Ibu. Tahu kalau mau diwawancarai gitu aku dandan dulu ke salon tadi. Siapanya paling sekarang udah cetar kok Ibu. Kalau sekarang lebih cetar lagi ya Ibu. Kenalkan saya Cintarini, saya sudah bungsu, tapi yang umurnya paling tua. Saya Cintarini dan ini abangku, vokalis juga. Saya penyanyi. Singer ya, namanya siapa? Kan udah dia. Mungkin bisa kenalan namanya Mas. Mungkin teman-teman di rumah juga pada penasaran ini namanya siapa gitu Mas. Saya anggota The Singer. Saya bersama Mbak Cintarini dengan Bang Heri dengan singer lain lagi Mas Kiki Mat Blues akan ngisi acara Blue Murder, acara beraksi ya? Iya benar Mas. Yang akan diselenggarakan tanggal 2 Benar. Juni ya. Nanti kita ketemu di sana. Siap. Nama siapa nama siapa? Jadi belum disebut ini namanya siapa ini jadi Belum. ini Mas. Ya bisa dipanggil Abang Fik atau Om Fik gitu ya. Bang Nanti Victor, Putra Timur. mungkin ini ada ketua kelas yang bisa nambahin. Kepala suku mungkin ya Mas. Ya, kenalin nama saya Heri. Sebenarnya saya bukan anggota The Singer sih, cuman karena teman-teman The Singer itu sering ngumpul dan saya yang bikin kopi, jadi saya dianggap anggota. Kenapa? Oh kebalik ya. Jadi dianggap anggota. Saya juga ya tergabung di The Singer ini udah cukup lama gitu ya. Itu aja sih. Oke, ini saya penasaran dengan yang pertama Meganthropus. Sebenarnya Meganthropus ini cukup terkenal di area Bangkalan tentunya. Pasti teman-teman juga udah banyak yang tahu tentang Meganthropus, tapi tidak sedikit juga lebih dalam tentang Meganthropus itu apa. Mungkin bisa diceritakan sedikit gitu Mas tentang Meganthropus itu band yang seperti apa, membawakan genre apa gitu mungkin Mas. Kalau menurut saya pribadi ya, kita ini Meganthropus itu alirannya ya keras lah. Apa? Cadas. Kita di sini mungkin tahun berapa ya Mas Heri? 96. Saya lupa ya. 96. 96 kita. Waktu itu kalau enggak salah kita ini masih SMA. SMA ya. Dari SMA berarti ini Mas. Kalau bandnya sendiri tuh kalau enggak salah dari SMP malah. Dari SMP, tapi ya ada banyak bongkar pasang Personel ya. Ada yang maaf ya, ada yang sudah Meninggal. ya, Ada yang cabut. ya cabut, itulah mungkin kita ini katakanlah hobi. Jadi kalau hobi itu Nggak akan ada capeknya pasti nggak Mas. ada capeknya, walaupun kita ini semua sudah berkeluarga, mungkin sibukannya tuh ya katakanlah enggak kayak masih bujang lah. Ya. Kalau bujang kan kita ngumpul tidak Prioritas beban. udah berubah lagi. Ya. Situasi sudah berubah. Itu aja dari saya. Mungkin kalau hobi itu mungkin sepanjang hayat lah. Mungkin Alirannya keras ya. Keras. Kalau boleh tahu nih, aliran keras itu apa nih, Bang? Biar ya teman-teman tahu. kalau kelas musiknya bukan orangnya. Orangnya. Orangnya lembut-lembut semua yang Jawa ya Mas. Belum tentu juga situasi mungkin. Yang
yang bisa mempengaruhi itu saja dari saya. Oke, kita beralih ke The Singer. Saya juga penasaran nih, sebenarnya The Singer ini komunitas bisa sampai namanya selebar ini mengepakkan sayapnya di daerah Bangkalan dan sekitarnya. Saya juga penasaran awal mulanya bisa terbentuk suatu komunitas The Singer ini seperti apa, mungkin bisa dijelaskan? Langsung saja. Oke, dari siapa yang jawab ini Mas? Ya. Oke. Jadi The Singer itu adalah kumpulan penyanyi band di Bangkalan yang saat pandemik, awal-awal pandemik, periode volume 1 ya waktu itu, mereka ini sering ngopi gitu, ngopi terus sharing mengenai pengalaman waktu sebelum pandemi. Mereka kan sering manggung nih. Nah dari situ mereka kan nggak punya kesempatan untuk manggung karena pandemik ya. Jadi waktu itu sambil ngopi ternyata mereka itu sering, tidak sekali dua kali, bahkan bisa dikatakan seminggu tuh hampir lima hari itu mereka ngumpul gitu. Dan personilnya adalah, bukan personil ya, anggota yang ngopi waktu itu adalah orang-orang yang frontman band, masing-masing band gitu. Dan band-band yang agak senior juga, termasuk vokalis Megantropus, ada juga ya yang Mas Denny itu nggak bisa hadir. Dia ngobrol tentang musik dan lain-lain. Akhirnya karena mereka udah lama nggak manggung karena pandemi, pingin nyanyi gitu. Karena mereka bisa nyanyi, jadi di manggung dimanapun kayaknya bisa. Hanya sekedar bawa satu gitar akustik gitu ya, itu bisa. Dan waktu itu pada saat awal-awal pandemi itu kita main akustikan kan masih bisa di kafe waktu itu ya. Jadi mereka ya udahlah nggak usah bawa band biar nggak rame, resiko juga karena pandemik. Jadi mereka main akustikan yang isinya adalah semua penyanyi band. Otomatis kalau semua penyanyi kan semua bisa nyanyi kan, iya, otomatis. Jadi waktu itu ada 7 orang dan semuanya adalah vokalis. Jadi kalau kita manggung di satu kafe gitu, yang nyanyi 7 orang. Jadi kayaknya banyak banget, padahal itu cuma 7 orang. Bandnya nggak ada, cuma akustik. Nah, dari situlah terbentuklah The Singer karena isinya adalah vokalis gitu. Kalau saya enggak sih, kayak saya cuman menyediakan tempat aja gitu sih. Ke situ awal mulanya The Singer berdiri itu tahun 2020, berangkat dari pandemik dan isinya adalah vokalis. Karena vokalis gampang, siapapun bisa nyanyi, akhirnya kelihatan banyak. Padahal nggak banyak juga sih. Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Baik, biasanya itu kalau band maupun komunitas yang lain itu terdampak pandemi akhirnya ngedown. Kalau ini The Singer justru karena pandemi munculnya. Benar, The Singer gitu. karena pandemi muncul The Singer. Itu aja sih. Baik, ya, ada hikmahnya. Baik, selalu ada hikmah di antara semuanya itu. Kalau dari Megantropus sendiri selama pandemi ini terdampak nggak sih Mas? Mungkin dari performnya, kemudian jadwal manggung, atau mungkin beberapa job juga di cancel gara-gara pandemi ini mungkin? Sangat ada pengaruh itu pada grup kita ini. Ya pasti sedikit banyak jadwal manggung itu sudah di planning. Setelah ada pandemi ini udah gagal semua planning kita ini. Mungkin Mas Heri juga sudah tahu, dia planning kita Mas Heri ini sudah tahu. Banyak yang gagal. Iya. Alhamdulillah. Tapi ada ini. Ada apa namanya? Ada hikmahnya juga karena pandemi akhirnya bikin single ya kan. Akhirnya bikin single setelah 30 tahun. 30 tahun single pertama waktu pandemi. Ya, setelah 26 tahun berkarir di panggung ya kan. Akhirnya karena pandemi juga akhirnya bikin single perdana. Berarti karena pandemi ini kesibukannya akhirnya beralih ke pembuatan single itu tadi. Benar, rekaman. Sudah sampai rekaman berarti Mas Hari? Sudah, jadi satu single perdana. Satu single perdana. Rencana mau nambah lagi nih kayaknya Mas? Rencananya sih mau. Tapi waktu kita ini memang nggak banyak sekarang ini. Untuk musik ya? Untuk musik, tapi hobi masih jalan. Tapi itu kita ngumpul itu jarang. Bermain musik tuh cuma di rumah gitu, nggak bisa ngumpul kayak dulu gitu. Masih belum punya tanggungan kalau dulu masih bujang. Masih bujang, lain lah ya.
Kalau dari Megantropus sendiri ada latihan rutin nggak sih Mas? Misal disempatkan dalam 1 minggu sekali kita ketemu atau gimana gitu? Ada Mas? Sebelum pandemi kita ini 1 minggu sekali pasti latihan 1 minggu sekali. Setelah ada pandemi ini tekanlah sebulan sekali itu Jarang. kalau Disempatkan, masih disempatkan tapi Mas. ya kalau ngumpul sih sering, tapi untuk latihan sih jarang untuk saat ini. Kalau The Singer sendiri ini kan karena suatu komunitas pastinya sering kumpul, berbeda dengan Megantropus yang band ini kan bisa kumpul pun juga belum tentu latihan. Kalau The Singer sendiri pasti setiap hari kayaknya nih udah pro semua, jadi sering latihan juga ini kayaknya Mas. Enggak pernah. Oh enggak pernah. Bang Victor, ya nggak Pak? Atau Bu juga? Kalau saya kan masuk ke The Singer kan baru, termasuk ukurannya baru. Cuman karena semua itu teman udah kayak saudara. Awalnya saya hanya ikut gabung ngopi-ngopinya aja, terus lama-lama Klub ya, Bu. iya karena emang dari awal udah mereka orang-orang baik yang bener-bener bisa sefrekuensi. Iya. Dulunya saya masa Covid itu saya berhenti nyanyi bukan karena ada Covid, enggak, tapi karena memang dalam 6 bulan atau setahun kemarin itu saya memang tugas saya berat melakukan ini saya kan orang kesehatan, jadi saya memimpin sebuah institusi yang harus dalam kemarin itu kan ada swab yang setiap hari saya harus pindah-pindah tempat nyuap termasuk di daerah sana itu. Jadi saya pada saat istirahat saya pinginnya ketemu teman-teman ngopi bareng gitu aja. Kalau nyanyi memang nggak pernah berhenti sih. Berhenti ya saat Covid aja kemarin karena menghargai masa, menghargai orang lain yang pada sakit itu aja. Tapi kalau secara utuh pertemanan kami memang sudah solid sebelumnya gitu. Kalau nyanyi saya kadang-kadang sering nyanyi sendirian di luar The Singer. The Singer, saya kan punya band juga di Surabaya, juga nggarap album, terus kemudian kalau di The Singer tuh hanya di wilayah Bangkalan aja sementara. Saya kalau sama The Singer masih belum bisa keluar kota ya Mas. Kapan Mas? Abis ini nih Kemarin saya ke Lombok mau wakili The Singer juga. Oke. Membawa nama gitu karena saya nggak bawa band waktu nyanyi di Lombok itu. Jadi saya ngaku aja sebagai The Singer gitu. Biar keren. The Singer namanya udah sampai Lombok ini Mas. Saya jadi penasaran sama sepak terjangnya The Singer karena tadi ini di spoiler udah sampai Lombok ini secara nggak langsung ya namanya. Mungkin Mas yang bisa cerita pengalamannya The Singer ini udah manggung sampai di mana aja gitu. Sementara ini masih di Bangkalan, cuman pernah kita satu kali diundang untuk launching sebuah restoran gitu ya di Pamekasan Grand opening Pamekasan, dan itu satu pencapaian ya buat kami karena diajak untuk menjadi pengisi acara bahkan dari awal sampai akhir The Singer di Pamekasan gitu ya. Yang notabene di Pamekasan juga banyak musisi kan. Nah disitulah kami menjadi tantangan bagi kami sebenarnya, dan salah satu dari teman kami yaitu Mbak Cinta ini cukup luas gitu ya jaringannya sampai ke Lombok, bawa nama The Singer juga ke manapun kayaknya, karena The Singer itu slogannya dari dulu sing anywhere ya, kita kan bermain di mana aja, karena waktu itu pertama kita bikin event tuh temanya sing anywhere, jadi di kafe-kafe gitu tuh, dan sampai sekarang masih sering sih kita nyanyi di kafe-kafe, tapi nggak sesering dulu gitu ya. Sekarang sudah banyak musisi yang menjadi bagian dari kafe, akhirnya kita nggak terlalu sering gitu. Kalau sepak terjangnya sampai di situ aja. Kalau mungkin rencana ke depan insya Allah banyak sih. Amin. Rencana ke depan. Doa baik ini insya Allah terkabul. Amin. Rencana ke depan kita bikin album kompilasi. Ditunggu ini Mas. Ya, album kompilasi sekarang masih dapat 3 single ya, termasuk Mbak Cinta, ada Mbak Sisi, ada Mas, ya. Singleku harus dinikmati oleh semua anak UTM loh. Harusnya. Nanti bisa dipromosiin ini nanti. Bisa. Iya. Nanti kita copy dalam bentuk CD album.
Ya, kebetulan Bang Victor ini juga mengisi di single ketiga, nanti single keempat dan seterusnya. Itu nanti jadi satu album kompilasi. Itu output ya, output dari kita insya Allah. Semoga terrealisasi gitu Bang ya. Harapan lah nanti Pak. Amin. Terrealisasi supaya menjadi motivasi teman-teman muda yang lain sih. Bahwa berkomunitas itu nggak harus kaku gitu ya. Tapi yang penting ada karya atau output yang bisa dihasilkan dan nyata gitu sih. Itu dari kita sih Sepak Terjangnya. Ya, terima kasih Mas. Kalau aku sendiri juga penasaran ini sama sepak terjang dari Meganthropus. Pastinya juga banyak sekali pengalaman-pengalaman yang udah dicapai lah dari Meganthropusnya ini. Kalau dari Mas sendiri bisa diceritakan mungkin Mas pengalaman-pengalamannya selama manggungnya kayak gimana gitu Mas? Pengalaman manggung sih ada yang memang saya paling ingat itu. Ada yang paling membekas di ingatan ya Mas? Waktu itu kita mau manggung di daerah Bangkalan. Ah, kita tidak bawa alat. Oh iya. Dipikir disiapin gitu ya. Kita pikir panitia nyiapin. Ternyata enggak. Ternyata Di mana itu Bang? Di Bangkal. Bangkal Stadion. Oh di stadion ya? Apa? Nggak barengan dengan Ibu Cinta tadi Ibu berarti? Kan. Beberapa tahun yang lalu mungkin ya Mas? Mungkin 5 tahun yang lalu kurang lebih. Ternyata ada satu band itu bermain waktu itu. Setelah band itu turun, loh alatnya kok dibawa semua. Saya kira itu alat panitia. Ternyata panitia enggak nyiapin alat. Itu pengalaman lucu juga ya. Kalau saya kan vokal. Iya. Mau dibilang pengalaman buruk tapi diingat-ingat sekarang jadi lucu ya Mas? Jadi kita enggak bawa alat, udah enggak jadi manggung lah kita. Akhirnya batal waktu itu juga Mas? Batal waktu itu, Pak. Padahal itu event besar ya. Event besar waktu itu. Terima kasih. Sama-sama. Salah satu pengalaman waktu itu mungkin bisa dikatakan pengalaman buruk tapi kalau diceritakan sekarang jadi lucu gitu karena udah memorable banget karena itu bisa diceritakan bareng teman-teman di sini yang awalnya nggak tahu akhirnya ada pengalaman kayak gini ternyata waktu manggung itu. Kalau dari Meganthropus sendiri ada nama Meganthropus tuh karena apa Mas? Mungkin sejarahnya bisa terbentuk nama Meganthropus itu awal mula terbentuknya gitu Mas. Nama ini diambil dari apa atau mungkin ada secara tersendirinya gitu Mas? Waktu itu secara nggak sengaja ini. Waktu SMA itu kan ada pelajaran sejarah. Sejarah itu. Waktu sejarah itu saya baca buku sejarah waktu itu. Benar. Ada satu Manusia purba kalau nggak salah ini Mas. purba di Jawa. Iya Kalau benar. nggak salah namanya ini. Di mana lagi namanya ini. Jadi saya baca Meganthropus loh. Kok Meganthropus saya lihat artinya itu kok Manusia besar bagus, gitu, Pak. ya, manusia raksasa. Jadi langsung aja. Yang dapat nama itu Bang Dodi ya. Iya. Soalnya sebelum nama Meganthropus ini Ada nama lain berarti Mas? banyak. Kita kan 5 orang ya. Kalau 5 orang tuh saling usul ini. Menyatukan pemikiran dari 5 orang. Jadi saya setelah baca itu kebetulan ada parade. Ada parade, langsung saya tulis itu nama Meganthropus. Tanpa persetujuan ini tadi berarti Mas? Kalau persetujuan waktu itu kita kan masih Muda. masih Masih muda. punya rasa ego yang ego tinggi. tinggi. Kita udah pendaftaran langsung saya tulis Meganthropus. Setelah manggung kan Meganthropus kata teman kita punya orang. Siapa? Ternyata Baru dikasih tahu waktu itu. kita sendiri gitu. Pelajaran sejarah berarti. Kebetulan dong. Kalau pelajaran biologi mungkin lain Lain aku yang lagi. baca. Itu Emang kebetulan sukanya pelajaran sejarah gitu Mas ya. Kok nggak jadi guru sejarah sih? Belum rezekinya, mungkin habis ini bisa jadi Mas. Saya juga penasaran dari Meganthropus awalnya dari SMP, kemudian SMA lanjut sampai sama Ed ini kan ya Mas ya. Eksistensinya dari Meganthropus ini patut diapresiasi dari kita semua mestinya. Aku mau tahu dong Mas, sebenarnya apa sih yang membuat
Mas Doni juga personil Meganthropus sampai saat ini tuh masih mempertahankan, berusaha ibaratnya merawat rumahnya gini loh Mas. Istilahnya kita ini kalau merawat rumah ya jangan disimpan, apa-apa yang aja di unek-unek itu ngomong aja. Itu kita saling menutupi kekurangan, Saling melengkapi juga tentunya. istilahnya kita ini mengisi kekosongan gitu. Istilahnya itu, jadi insya Allah awet lah kita ini. Mungkin itu saja. Kalau The Singer sendiri ini kan suatu komunitas di mana ibaratnya perkumpulan lah dari penyanyi-penyanyi, akhirnya terbentuk nama The Singer, atau ada filosofinya sendiri nih Mas nama The Singer ini? Bang Victor, monggo. Pencetusnya sebenarnya Bang Victor ini namanya. Bukan Bang Victor sih, cuman Bang Victor punya kayaknya. Apa sih The Singer itu? Karena paling aktif. Bener gak sih, Bang? Salah satu yang paling aktif menggemborkan nama The Singer ini Mas. Tadi aku bilang tadi aku cuman penonton awalnya. Ya kita lihat masing-masing individu punya karakter masing-masing kan. Punya kelebihan. Kelebihan The Singer itu Beda-beda gitu ya. kumpulan para vokalis kan gitu. Genrenya juga beda-beda Mas. Genrenya beda-beda. Ada yang slanker, ada yang ngeblues, Ada yang ngepop. ngepop, R&B. ada R&B juga ya. Ada yang Pada nonton waktu nggak itu nih Mas ini Mas? Dan ini dia salah satu Yang perintis juga ini lupa mau ngomong tadi, banyak anggota cewek juga awal-awal termasuk Sisi masuk dong. Ladies and gentlemen, Sisi Industri. ini gimana The Singer itu ya Sisi. The Singer itu adalah Momen Sisi. nyapa juga kita. Sisi adalah The Singer. Iya. Aduh ibu, siapa dari aku? Sini. Halo. Kasih ke Sisi. Aduh, kenapa gue baru datang langsung ditodong begitu ya? Ini jadi kita tadi lagi bahas ini Mbak, ibaratnya sejarah mula awalnya bisa terbentuk nama The Singer, karena yang kita tahu kan Singer ini suatu komunitas kumpulan dari penyanyi-penyanyi gitu, barangkali ada filosofi tersendiri atas nama The Singer itu tadi. Mungkin Mbak Sil bisa cerita menurut sudut Waduh, sudut Saksi hidup nih. Saksi hidup. mumpung masih hidup bisa kita tanya juga. Waduh, dibilang saksi hidup dari saksi awal nggak juga sih, cuman aku kebetulan waktu itu ikut bisa dibilang program kerja ya Mas itu. Program kerja di sini kan ada namanya Sing Anywhere ya. Itu aku baru gabung di Sing Anywhere yang kedua. Yang pertama aku belum gabung. Aku baru pas pertama tuh di mana ya Mas ya? Di barista. Di barista, terus yang kedua tuh di Basecamp Cafe. Waktu pertama itu aku kayaknya belum tahu kalau ada komunitas penyanyi di Bangkalan. Dan setelah itu ada Mas Heri tiba-tiba nge-WhatsApp ngajakin gabung The Singers. Terus habis itu ya udah langsung gabung aja di Basecamp. Waktu itu kumpul. Di Basecamp itu belum ada Sisi. Belum. Di Basecamp sudah ada Sisi. Cuman sebelum itu Sisi belum gabung, Bunda. Karena Mas Heri waktu itu ngide buat ngecat Sisi. Biar komplit sih. Oh, biar komplit ya. Genrenya masing-masing. Kalau Mbak Sisi biasanya bawain genre apa Mbak? Aku bawa genre apa? R&B sih, R&B. Cuman kalau ditanya aku suka genre apa, aku sebenarnya dengerin semua lagu. Cuman kalau dinyanyiin kayaknya suaraku aku tidak mau menspesialkan suaraku, cuman kata orang-orang sih lebih cocok di genre R&B. Gitu ya Mas Heri ya? Saya kalau lihat aku dia langsung yang megap-megap dia sendiri. Kenapa gitu Bunda? Tahu kalau kau nyanyi, kalau ibunda nyanyi, kau mesti bilang Iya. Ekspresi muka dari Mbak Sisinya sendiri. Enggak, kalau bundanya tuh kan dengan power begitu kan. Sedangkan aku bukan kalau aku bukan power, lebih ke lincah gitu ya Bunda. Kayak yang bukan rame ya. Ya kayak gitu-gitu ya. Kalau Bunda tuh kan ya kalau Bunda tuh kan yang penuh dengan power gitu kan. Bundanya aku capek gitu, aku yang kayak gitu. hanya dia yang manggil bunda, lainnya manggil mbak. Seneng nggak dipanggil Bunda? Aku menurut cinta. Panggilan sayangnya ini Mas.
Kalau dari Mas Ing sendiri pernah ada pikiran buat keluar dari zona nyamannya sekarang nggak Mas? Maksudnya kan di sekarang ini bawa genrenya R&B nih, mungkin besok pengen genre pop atau rock atau gimana gitu? Bisa aja ya. Bisa aja sebenarnya. Bisa aja sebenarnya. Teman kalau misalkan di eh, satu-satu genre sih kayak yang aku nggak dengerin. Metal gitu-gitu, metal ya. Terus ya genre yang gelap-gelap begitu. Aku nggak begitu ini. Karena mungkin aku yang pembawaan ceria kayak gitu. Kayaknya kurang cocok aja sih aku dengerin. Di genre yang cadas kayak gitu ya? Cadas ya. Kalau aku sih yang lain masih aman ya, pop, jazz, Sekarang blues. biasa ini, Bunda aku lihatnya ngap. Makanya di acara yang besok di Blue Murder ini Sisi nggak join karena karakternya di R&B, jadi yang karakter rock besok Mbak Cinta sama Mas Victor yang akan perform. Cuma dia support terus. Support terus. Pastinya hadir dong Mbak Sisi nanti. Pasti. Kalau seandainya blues sih mungkin Masih oke. masih oke lah. Masih saya ingin memperjuangkan hal itu gitu. Memperjuangkan bahasanya naon sih. Perjuangin. Kan kadang harus mencoba hal baru. Cuman bukan masih ini sih, masih berhubungan kan R&B itu kan rhythm and blues. Bener. Jadi mungkin kalau blues masih oke lah. Let's try gitu. Ajar baik gitu. Yang penting nanti datang di tanggal 2 Juli sih. Datang. Aku mah selalu datang di Singers di mana. Enggak juri sih, nggak sebagai pelengkap dan pemanis saja sih. Biar lebih rame kayaknya di mana. Yoi. Tadi rame. Biar kita muda lagi. Kenapa? Bunda? Biar kita muda lagi. Kayak mudanya tertular Mbak. Bisa begitu ya Mas? Enggak, sebenarnya kalau nggak ada Mas Heri tuh di Singers tuh kayaknya nggak bakal ini sih. Tapi luar biasa sih Mas Heri, meskipun dia tidak ada basic di musik, jadi cuman leadernya kita. iya, dia tanpa dia tuh yang mensupport kita Aku kan. lebih baik manut sama seri daripada aku manut dengan yang lain. Bisa dibilang bapaknya dari The Singer. Iya, bapaknya di Singers. Ikut dulu. Terima kasih sudah menemukan saya yang tersesat gitu kan. Terima kasih ya Abah. Kalau dari The Singer sendiri mungkin selama perform ada pengalaman yang kurang dienakan gitu nggak Mbak? Aduh nggak sih? Kurang mengenakan. Pernah nggak ya? Mungkin ada pengalaman buruk. Kalau tadi dari Bang Dodi kan cerita ada yang udah sampai di venue ternyata iya benar, ternyata di musiknya tadi tidak menyediakan panitianya. Kalau The Singer sendiri pernah mengalami kayak gitu nggak? Aku ada, tapi bukan dari The Singer-nya ya nggak. Dari soundnya waktu itu. Justru saya waktu itu lagi perform di Cerita Kopi, semuanya udah siap, semuanya udah ini, saya juga udah prepare banget gitu. Terus sound yang bertanggung jawab sound itu rupanya kurang gitu. Dibantulah sama The Singer. Gimana caranya tetap acara jalan, terus dengan sound yang disiapkan dengan The Singer yang bantu saya gitu. Ya itu beliau itu. Ya, jadi apa kalau pengalaman bukan lucu sih sebenarnya, tapi lebih kepada yang mendebarkan gitu ya, yang mendebarkan. Salah satunya memang di sound yang kurang maksimal aja sebenarnya. Nah, kita itu ada namanya Mas Ical gitu ya. Yang Ical ini memang dia cukup intens di sound, dia cukup tahu banget di sound. Akhirnya dia banyak banget membantu teman-teman yang menyelenggarakan event yang di situ ada The Singer-nya gitu. Jadi nggak harus nyewa sound engineering. Kalau The Singer ada lengkap gitu, ada soundman ya. Itu sih. Kalau yang lain-lain, kalau misalnya pengalaman jelek biasanya timing gitu. Tapi kita diasikin aja gitu sih ya. Diasikin aja, misalnya ada yang lambat atau telat dan lain-lain. At least kita diasikin, dibikin enak gitu, dibikin enak. Karena The Singer ini bisa dibilang apa sih? Perkumpulan orang-orang yang suka nyanyi, dan basically dia lebih kepada nyanyinya gitu, bukan ya sorry to say mungkin bukan di benefitnya ya, bukan fee-nya gitu-gitu. Jadi banyak banget singer main tanpa fee ya, malah The Singer ngeluarin fee gitu kadang-kadang buat teman-teman yang bantu kita untuk main musiknya gitu, biasa gitu. Tapi kalau yang ada fee-nya juga kita oke, nggak ada fee-nya juga kita kalau misalnya bisa ya kita oke juga gitu. Nggak harus saklek ada harus segini gitu, nggak. Mungkin itu caranya The Singer sih. Kalau cara teman-teman yang lain juga sah-sah saja sih gitu.
ini kan tadi pengalaman yang kurang mengenakan, mungkin ada pengalaman yang sangat apa ya terkesan lah sampai saat ini nggak bisa dilupain selama perjalanan The Singer gitu. Kalau sisi pribadi ya, kalau sisi pribadi karena menganggap The Singer sebagai ruang untuk sisi proses, dan memang aku ngerasa aku menemukan kepercayaan diri setelah aku masuk The Singers. Dan apa ya, awalnya tuh kan aku juga bingung, aku genre apa sih, aku harus bawa lagu apa sih yang cocok dengan suaraku kayak gitu kan. Sampai akhirnya aku menemukan, oh kayaknya lagu-lagu ini dia yang cocok sama suaraku. Dan karena aku menemukan terus kan banyak diskusi juga sama yang senior gitu kan, Dan Jaim. iya, akhirnya ketika aku menemukan myself gitu kan, sama myself bahasanya, ya udah aku jadi pede aja gitu. Akhirnya untuk next Sing Anywhere ke panggung-panggung berikutnya ya enjoy aja gitu. Akhirnya gitu sih. Kalau dulu mungkin masih iya betul. Jadi MC sekarang. Sebenarnya sih bukan cuma MC ya. Kalau ada yang undang aku cuci piring juga bisa, tenang. Talenta ini berarti. Ini udah level. Kalau Mas Victor gimana? Apa yang? Ada Selama pengalaman iya, sendiri gitu. Yang pengalaman paling berkesan yang selama berkesan. ikut The Singer sama saat ini. Ya banyak ketemu teman-teman Baik. penyanyi-penyanyi dari apa semua jenis musik ya. Awalnya dia juga nggak pede kayaknya ya. Ya saya bukan vokalis di kota ini gitu. Di luar sana mungkin saya vokalis, di sini kan saya hanya penonton tadinya. Oh, tadinya. Setelah sering nonton mereka nyanyi, aku nyanyi, ya Hubungan makin baik. langsung berani aja, nggak pernah yang namanya kulit bersih ya, naik aja. Dari situ, oh, ini orang penonton tapi disuruh nyanyi oke aja gitu. Mereka kalkan gitu. Pura-pura jadi penonton. Dilirik akhirnya ini Mas buat ditarik di The Singer ini. Sampai kamu berapa? Siapa Mas waktu tinggal langsung nodong ini Mas? Bapaknya lagi kira-kira. Dulu waktu itu emang Mas Victor ini pada saat The Singer awal-awal perform ya. Tidak di barista. Oh, Di barista datang terus nyumbang satu lagu, akhirnya kita ajak gitu. Karena suaranya khas. Pertama nggak sempat ini. Nggak sempat perform ya? Oh, nggak sempat perform. Cuman akhirnya dikasih saran nih sama Bang Topik ya, kalau Bang Victor ini suka nyanyi. Ya udah kita ajak, kita tawarin sih sebenarnya, bukan kita ajak, kita tawarin dan beliaunya mau, oke, kita ajak sampai sekarang. Bahkan apa ya? Nomor WA aku masih di ini di dalam. Kalau dari Mas Doni sendiri mungkin bisa cerita pengalaman yang paling terkesan juga ini. Pasti pengalamannya lebih banyak juga dari SMP nih masalahnya sampai saat ini nih Mas. Ribuan pengalaman pastinya nih Mas. Ya enggak banyak, mungkin sama lah, sama grup-grup lain. Pengalaman yang berkesan itu tahun berapa dulu, waktu kira-kira 2000 berapa ya? Sekitar 2000 lah. Kita ini bermain di salah satu universitas di Madura. Bukan UTM berarti ini Mas ya? Kan Belum. di Madura waktu itu kita sudah membawakan berapa lagu gitu. Nah, waktu lagu terakhir kan, itu kita kan mau turun kan sudah. Itu kok penonton tuh ribut. Suruh terus ya? Masih Ribut. antusias ini Mas. Kursi apa itu dibanting-banting sama penonton, ribut hancur semua. Kita mau tidak mau ya untuk meredam ya kita main 1-2 lagu lah untuk meredam. Masih ketagihan sama Megatron sih berarti ini Mas penonton. Waktu itu mungkin bisa jadi, soalnya sudah lihat kursi amburadul lah waktu itu sangat membekas untuk saya. Itu pengalaman baik atau pengalaman buruk? Setengah-setengah ini mungkin Masnya ya. Pengalaman itu penonton kurang gitu, melihat performnya Megan ini kurang, Masih candu sama suara-suaranya dari Megan ini khas pastinya. banget mungkin kayak gitu waktu itu ya. Mungkin vibes-nya juga Masih ya waktu muda. Kalau sekarang kan asam urat, Masih muda nih, Mas. kolesterol ada. Jiwanya masih muda ini Mas.
Kalau jiwa masih, insya Allah masih seperti yang Tahu nggak kalau sekarang punya kolesterol dipakai nyanyi dipakai ngeband itu kolesterol tuh turun drastis. Darah tinggi turun, asam urat turun tanpa obat loh. Ya, Beneran. benar. Oke. Beneran. Karena dari bundanya sendiri yang bicara seperti ini, saya jadi percaya karena dari kesehatan sendiri nih mas saya. kadang kalau saya pegang gitar tuh agak kaku mbak sekarang. Begitu sudah sering pada gitar. Harus ada Pemanasan dulu ini mas. harus senam dulu. Kita penasaran nih, kita ketemu besok tanggal 2 bosku. Tas dulu. Tas dulu. Medan Tropos terakhir manggung di panggung gede kapan? Mas, Kemarin kan? Mas Om, sih harus panggil apa? Om. Mas. Yodi lah. Om. 2018 ya. Wah, it's been a long time. Kalau nggak salah di mana, di Kayangan atau di Karapansa? Di Kayangan Kayangan. Oh Kayangan. 2018 2018. yang Unity. Masih itu masih ada. 2018 berarti. Yang masih ada Icing. Jauh banget Masih ya. ada almarhum Bas kita. Kalau harapannya mas Doni sendiri buat Megantropos ke depannya nih mau kayak gimana gitu mas? Kalau Doa harapan gitu buat Megantropos ke depannya. semoga semua grup musik di Indonesia ini di Madura khususnya ini ada wadah untuk ya karena perform kita ini. Kalau di Madura ini saya rasa Masih minim ya mas masih wadahnya. minim, enggak kayak dulu parade kita mungkin sebulan sekali itu Dulu rajin. ada. Kalau sekarang agak susah lah sekarang ini. Parade pun dulu kita manggung pun bayar loh. Kita Bayar manggung dulu? bayar dulu. Saking pengennya Saking manggung waktu itu inginnya mas. manggung kita ini bayar kita dulu tuh. Sekarang ini kayak enggak seperti dulu ya mas ya. Pastinya. Perbedaannya lebih ke apa ini? Ini kayaknya apa ada pandemi atau gimana? Ya ini? harus butuh waktu sih untuk kembali. Butuh waktu. Recovernya masih butuh waktu. Butuh waktu. Itu saja. Kalau dari The Singer sendiri mungkin ada harapan-harapan buat The Singer ke depannya nanti ini mas. Mas tadi Mas Heri sudah. Harapannya album segera selesai. Iya. Kompilasi. Amin. Semoga tahun ini ya Mas ya. Tahun ini insya Allah Tahun ini selesai. ya selesai. Kita launching gitu ya. Kita Ada tour juga nggak ini? Bisa ada tour. Bisa aja. Doa baik gak apa-apa mas Isi, ini masih perkataan siapa tahu memang pas malaikat lewat diijabah itu. Amin. Ikut ya. Ikut ya. Diajak juga nantinya mas. Oke mungkin dari Mas Doni juga The Singer bisa ngajak buat teman-teman fans-fansnya semua yang ada di Bangka dan sekitarnya untuk datang di acara beraksi tanggal 2 Juli nantinya. Mau nggak dari The Singer dulu mungkin? Ya, pastikan besok tanggal 2 ya kalian bisa hadir di lapangan futsal Maduraksa di Telang ya. Itu mulai jam 6 sore itu udah mulai open. Jadi pastikan kalian hadir, tiketnya cuma 5.000 perak. Kalian bisa juga mau nambah souvenir di sana, ada t-shirt, bisa langsung cek di sana nanti. Ada Megantropos sebagai bintang utama dan ada singer juga, ada 2 penyanyi, Mbak Cinta dan Mas Victor, dan ada band-band yang lain seperti TBC dan lain-lain ya. Blue Murder juga pastinya, jangan lupa hadir ya. Beraksi. Nah itu dia. Kalau Spoiler dikit ini, mungkin dari Mas Doninya bisa ngajak fans-fansnya Megantropos ini. Saksikan Megantropos tanggal 2 Juli. Oke. Oke banget ini masnya. Oke, terima kasih karena kita udah sedikit bicara. Mungkin bisa tepuk tangan buat kita semuanya. Tadi kita udah sempat berbincang sedikit mengenai sejarah, kemudian sepak terjang dan juga kendala-kendala ataupun pengalaman yang terkesan dari The Singer maupun juga dari Megantropos. Nah, pastinya teman-teman juga penasaran gitu sama apa sih yang bakal dibawain Megantropos sama The Singer nantinya. Makanya jangan lupa buat datang dan juga saksikan The Singer dan juga Megantropos tanggal 2 Juli di lapangan futsal Maduraksa. Oke, habis ini kita bakal jamming pastinya bareng Bunda Cinta. Ada Mbak Sisi lagi ini nantinya dan juga Mas Doni. Jadi tetap stay tune dan habis ini kita bakal jamming lagi. See you.
Siap.